kalau misalnya mau ngomongin soal perasaannya Mas ya. Perasaan ini adalah cobaan yang paling berat. Cinta itu adalah cobaan yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Rasulullah juga mengasihani orang-orang yang sedang bermasalah dengan perasaannya. Ketika seseorang diuji, misalnya dia menyukai sesamanya kayak gitu, itu dia sedang diuji. Ketika dia sedang diuji, ada baiknya kita berdoa pada Allah, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan hatinya, luruskan hatinya, agar dia bisa kembali ke jalan yang semestinya, kayak gitu ya Mas ya. Harus punya waktu yang sunyi. Punya waktu untuk bahagia. Terus setelahnya diubah fokusnya Mas. Pertanyaan mereka yang sering mereka lontarkan, bagaimana caranya agar aku bisa melunasi hutang? Hapus. Bagaimana caranya bisnis saya bisa sukses? Apa yang berubah dengan kalimat itu? Ada Mas. Ini ada nih. Energi menentukan cara kamu menafsirkan realitas. Ketika kita energinya takut, kita fokus pada ancaman. Yang datang adalah rasa takut. Tapi ketika kita fokus pada kesuksesan, pada rencana yang untuk berhasil, yang datang itu peluang. Ketika saya bilang, bagaimana ya caranya supaya sukses? Yang datang itu peluang Mas. Tapi kalau saya bilang, bagaimana ya caranya supaya saya nggak berhutang lagi? Saya fokusnya ke hutang. Ya. Kan kalimat otak kita tidak bisa membedakan yang negatif dan positif Mas. Jadi ketika saya bilang gimana caranya melunasi hutang gitu, fokusnya ke hutang. Oke. Jadi buat orang-orang yang sedang berhutang sekarang, bagaimana caranya agar saya memiliki penghasilan yang jauh lebih banyak daripada di hari ini, berkali-kali lipat. Kalau hutang kamu 1 miliar, kalau Allah kasih kamu rezeki 100 miliar atau 10 miliar, hutangnya lunas apa tidak? Ya. Pasti lunas. Mentalitasnya dibedain Mas. Kalau misalnya orang itu mengalami sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu ya. Pada saat dia sudah benar-benar selaras dengan mimpi yang dia idealkan dan mimpi yang dia cita-citakan, apa yang akan dilakukan orang itu yang mungkin itu justru akan memperbesar energi kesuksesannya gitu. Bagaimana memaknai kegagalan, bagaimana memaknai sakit hati, bagaimana memaknai dikhianati, ditipu, dihina, dicaci maki. Caranya dia mengubah, mengolahnya menjadi bekal untuk masa depan tuh gimana? Indikator bahwa dia sudah selaras dengan keinginan yang dia inginkan itu tadi. Kalau saya bilang simple, pasti orang nggak percaya ya Mas. Hidup ini hanya untung dan untung banget Mas. Kalau sesuatu hal tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, maka kita dapat pembelajaran. Ya. Kita untung. Kalau kita mendapatkan sesuai yang ekspektasi kita, kita beruntung banget. Jadi kalau ada orang bilang, hidup ini adalah untung dan rugi, ya dia pasti bakalan dapat rugi. 50%, untung 50%. Udah terbagi dari awal Mas. Iya. Dan kalau ditanya, Kak Roma nggak percaya yang namanya kerugian? Enggak. Rugi itu adalah pembelajaran. Pendapat pembelajaran gratis, itu untung nggak Mas? Meskipun pengorbanan kita tuh waktu ya Mas ya. Yang paling berharga itu, saya ulangi sekali lagi dari kemarin, video yang kemarin juga, waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Betul. Itu nggak bisa dibeli sama sekali. Jadi selama itu tidak mengurangi waktu kita, melebihi dari batas yang kita miliki kayak gitu, maka kita untung. Tapi kalau misalnya ngabisin waktu gimana Kak Roma? Ya udah ikhlasin, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain Mas. Kita nggak bisa menggabungkan dua pemikiran yang berbeda dalam otak kita. Otak kita cuma berfungsi 18-20% Mas. Selebihnya itu alam bawah sadar. Jadi nggak bisa keyakinan dan ketakutan bergabung jadi satu. Pilih salah satu. Mau takut terus atau mau yakin. Kita harus pilih salah satu. Dan ketika kita lebih fokus ke ketakutan, ketika kita tidur, alam bawah sadar kita ini aktif Mas. Pikiran kita aktif. Dan ini akan mengeluarkan frekuensi. Sampai kita bermimpi buruk jadinya. Tapi ketika kita yakin akan sukses, yakin atau
afirmasinya yang positif-positif kayak gitu ya Mas ya. Ketika kita tidur, pikiran kita bekerja, mimpinya jadi indah. Mimpiin air yang jernih, ikan yang cantik, istana yang megah, kayak gitu loh Mas. Itu mimpinya jadi bagus gitu loh Mas. Nah, laki-laki, kebanyakan laki-laki sih Mas. Kalau perempuan lebih ke sini, kalau laki-laki lebih ke sini. Kadang sampai botak kan gara-gara itu Mas. Terlalu banyak yang dipikirin. Iya. Bener. Mbak Roma pernah nggak, misalnya di jalan gitu ya, Iya. lihat rumah bagus, terus kemudian difoto, wah rumahku nanti bakal seperti ini gitu. Ketemu sama kenalan baru yang diidolakan, figur otoritasnya gitu. Aku nanti akan seperti kamu gitu. Ketemu sama orang yang lebih, pokoknya yang serba lebih lah ya. Nanti filmnya aku bakal copy paste kayak kamu gitu. Gimana, ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Pernah Mas. Kalau misalnya nih Mas, saya pergi ke tempat, ke rumah gitu ya Mas ya. Yang saya irikan itu bukan rumahnya tapi tanahnya. Oh iya? Gila, tanahnya luas banget dalam hati. Saya suka rumahnya mungil tapi tanahnya luas minta ampun gitu. Iya. Karena kecerdasan saya itu tergantung environment Mas. Iya. Semakin nyaman tempatnya, kecerdasan saya semakin muncul. Oh. Jadi kecerdasan itu ada 5 sebenarnya Mas. Kamu di fokus, misalnya gitu ya Mas ya. Pertama itu deep fokus, deep itu dalam, fokus yang dalam. Environment itu sekitar kita. Matematika, analisa, dan visualisasi. Kalau saya itu lebih ke analisa dan environment. Saya nggak akan pernah bisa fokus. Dan gimana caranya supaya saya bisa fokus? 5 menit saya berhenti, saya main. 5 menit kemudian saya belajar lagi. Berhenti fokusnya Mas, saya main lagi, saya joget-joget. Ini Mas, ini ada di, ini sebenarnya ilmunya mahal banget, sumpah demi gitu apapun. ya. Ini ilmu brainstorming. Brainstorming. Iya, jadi kita melihat kabel otak kita itu bekerja bagaimana. Kayak kata Mas ya, foto kayak gitu, ada Mas. Dan Mas percaya nggak? Segala sesuatu yang saya punya di hari ini adalah hasil dari apa yang saya foto atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama gitu. Masya Allah, tas dulu Mas, tas. Dan teman-teman, kenapa kamu nggak lakuin? Mulai dari hari ini kamu harus foto apapun, apa yang kamu sukai, kecuali istri orang jangan. Oke. Aku ada sesuatu hal mungkin, nanti silakan di breakdown aja Kak Roma. Iya. Jadi pernah ya, hampir banyak orang mungkin pernah ketika menginginkan sesuatu itu terjadinya lama banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, banyak juga teman-teman tuh yang baru sekadar batin gitu aja gitu ya. Aku pernah misalnya kayak lewat gitu ya, terus kemudian ngobrol gitu ya, kok nggak ada ya sawah di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan kayak gini, di daerah sini yang dijual kan bagus ya, di tengahnya dikasih rumah, terus kanan kirinya sawah-sawah semuanya gitu kan, terus dikasih pagar gitu kan. Tiba-tiba gitu nggak ada seminggu gitu pas ke Surabaya sama driver gitu, Mas ada tanah mau dijual, sawah. Lokasinya tuh pas waktu aku bilang kayak gitu. Subhanallah. Nah kejadian-kejadian kayak gitu tuh terlalu sering gitu loh. Cuman kan yang jadi masalah, kenapa kalau dulu kok enggak? Dulu tuh susah dan lama banget. Sekarang kok jadi gampang banget ya gitu. Nah, aku tuh pengen Kak Roma menjelaskan gimana sih caranya transformasinya gitu. Dari yang tadinya susah banget, sekarang jadi mudah banget gitu. Bahkan effortless gitu. Mas Hendra sudah berubah bukan? Sudah apa? Sudah berubah bukan dari yang dulu? Oh sudah dong. Berarti dunianya berubah. Oke. Masnya sudah berubah, dunianya berubah. Kalau dulu sulit, sekarang jadi mudah. Dunia kita berubah setelah kita berubah. Oke, berarti ubah diri dulu. Ya, jadi Mas Hendra bahagianya lebih banyak atau lebih atau banyak lebih sedih? dong. Atau sedihnya lebih banyak? Dong. Bahagia dong. Bahagianya yang lebih banyak. Kalau ada orang yang keinginannya gampang banget tercapai. Hampir jarang sedih loh Kak Roma. Serius. Iya beneran. Aku sampai nggak pernah sedih gitu.
Alhamdulillah. Jarang banget. Jarang banget ya Mas ya. Iya, karena kita berpikirnya ya kita fokusnya ke ada satu Mas. Ini gong sih Mas. Dulu saya ngerasa Mas kalau saya bahagia banget, ini pasti ada nih kejadian yang akan datang. Iya. Dulu berpikir kayak gitu Mas. Tapi kadang kejadian juga. Iya dulu karena kayak ada gitu. program itu kali ya. Kalau sekarang udah nggak pernah Mas. Iya. bener. Iya bener tuh. Saya udah nggak pernah berpikir kayak gitu Mas, alhamdulillah. Serius, dulu tuh abis ketawa ngakak gitu ya, nggak lama kemudian ada kesedihan gitu kan. Sekarang udah nggak ada kejadian kayak gitu. Karena kita udah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Aku pantas kok ngerasain bahagia ini nih. Aku pantas kok dapat kebahagiaan ini. Kalau misalnya Allah kasih yang sedih, memangnya kenapa? Saya udah, alhamdulillah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Kalau sedih ya udah, gitu. Yang penting saya fokus sama bahagia yang ini. Kalau dulu berpikir kayak gitu Mas, nanti apa nih yang terjadi kalau misalnya aku sedih gitu. Sekarang nggak. Alhamdulillah selama setahun ini aku nggak pernah lagi punya pemikiran kayak gitu. Nggak dimasukin lagi, alhamdulillah. Buat teman-teman kalian pantas bahagia. Jangan merasa ketika kamu bahagia, kamu harus membayar kebahagiaan itu dengan kesedihan kamu. No. Kalau kamu mau happy aja. Kalau dikasih kesedihan ya Mas ya udah nikmatin aja kesedihannya. Habis itu happy lagi. Iya. Kayak gitu Mas. Aku pengen sedikit sharing ya, nanti barangkali bisa diluruskan atau dijelaskan ya hal yang saya alami ini ke Kak Roma gitu. Jadi aku dari dulu tuh ketika kemudian misalnya nanti kamu bulan Februari atau bulan apa tuh akan mengalami kejadian kayak gini. Minggu depan kamu akan mengalami kejadian kayak gini. Misalnya itu dalam mimpi misalnya ya. Dan itu akhirnya kan aku jadi antisipasi kan, melakukan semacam kayak tindakan preventif, dan itu dari tindakan preventif yang aku lakukan itu semacam kayak menimbulkan ketakutan dan justru malah kejadian. Iya Mas. Akhirnya kan karena udah terlalu sering kan, capek kan kayak gitu terus, ternyata nggak bisa dilawan ya. Ya udah deh kalau mau terjadilah nggak apa-apa. Bodo amat. Dan terus kemudian aku lepasin, makin nggak takut, nggak kejadian. Setuju Mas. Saya setuju. Jadi kalau misalnya mau terjadi ya udah terjadi aja. Misalnya nih Mas, biasanya saya punya waktu schedule ya Mas ya. Saya manusia tipenya itu tertata. Waktu aja saya tata kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu jam sekarang tuh tadi habis makan siang itu saya selalu istirahat. Saya nonton Netflix lah apalah kayak gitu ya Mas ya. Jadi otak saya itu udah mulai nonaktif di saat jam segitu ya Mas ya. Karena saya kira nggak akan bikin video kan. Terus saya bilang ke asisten saya, aduh ini kayaknya jamnya saya jam istirahat deh. Takut nggak aktif otaknya, kayak gitu ya Mas ya. Terus saya berpikir, aduh ini saya praktisi energi. Saya baca lagi, energi takut. Saya baca lagi ilmu saya gitu ya Mas ya. Nggak bisa takut. Terus ya udah saya lepasin aja. Kalau nasib saya memang dapat viewers yang banyak, itu akan banyak. Tapi kalau misalnya memang tidak dapat, ya tidak banyak. Ini saya membayangkan kalau podcastnya berjalan lancar, saya membayangkan viewersnya banyak, saya membayangkan dapat like-nya banyak, kayak gitu ya Mas ya. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih, ya jadi pembelajaran. Untung dan untung banget gitu loh Mas. Dah, itu intermezzo sih Mas. Oke. Aduh, keren banget ya. Kak Roma ngomong-ngomong ini ya, bikin buku ya? Iya, bikin buku, I Am the King. Jelasin dong latar belakang kenapa kemudian sampai create buku gitu, dan isinya apa, dan bisa dibeli di mana gitu. Baik, sebenarnya itu bukunya hanya untuk orang yang datang ke seminar ya Mas. Oke. Tapi saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di seminarnya, kayak gitu ya Mas ya, untuk bisa beli. Sistemnya tuh masih pre-order, memang sengaja di pre-order. Karena harus balance, antara pemimpin, pengikut itu harus balance. Nanti lewat admin lah ya. Dah. Silakan. Kalau mau jadi pemimpin Mas, ya, kita harus monopoli diri. Pilih, mau pemimpin atau mau jadi pengikut. Monopoli diri itu gimana sih maksudnya? Jadi gini loh Mas, menurut Mas bisnis yang paling memonopoli di pasar itu bisnis apa? Maksudnya bisnis yang paling berhasil itu bisnis monopoli atau enggak? Oh iya. Monopoli ya? Iya, bener. Kalau kita berhasil memonopoli kita. Oh iya, paham aku. Dari tindakan, dari pikiran, Iya, dari paham. perasaan,
dari ucapan di mana keempat ini adalah sumber energi kita. Energi itu adalah kondisi emosi yang aktif, Mas. Dan ini mengeluarkan frekuensi. Oke. Kalau kita berhasil memonopoli keempat itu, kira-kira kita bakalan jadi apa ya? Itu saya dapat dari buku bisnis, Mas. Iya. Saya berpikir manusia itu ladang bisnis sebenarnya. Dan diri kita juga ladang bisnis. Bisnis apa, Kak Roma? Untuk hidup kita gitu, bukan soal money ya, Mas ya, bukan. Ibaratnya kayak kalau bisnis produk atau apapun masyarakat dimanapun itu bisa dimonopoli, kenapa diri kita nggak bisa? Iya. Terus ketika saya baca buku satu dan buku lain itu ada kesinambungan, Mas. Saya juga baca ya buku selling ya, Mas ya, gimana cara menjual. Karena kan selama ini yang ngelakuin marketing juga saya, ngelakuin semuanya itu saya kayak gitu. Jadi otaknya masih saya kayak gitu. Karena bukan karena saya nggak mampu bayar orang ya, Mas ya, bukan. Tapi karena memang saya suka suatu hal yang. Tapi memang ada orang-orang dengan tipe single factor itu hasilnya lebih bagus tuh, memang ada yang kayak gitu. Iya, aku sering menjumpai hal itu. Karena belum ini aja sih, Mas, saya merasa belum cukup dapat pengalamannya. Nanti ketika saya udah merasa cukup pengalamannya, maka saya kasih ke orang yang lebih hebat. Tapi Kak Roma ini kan kutu buku gitu. Tiga buku yang paling mengubah hidupmu, buku pengembangan diri ya, pemberdayaan diri, itu apa saja mungkin yang bisa direkomendasikan buat teman-teman? How to win friends and influence people. 1. Yes. Dan yang kedua, how to talk. Bagaimana cara berbicara. Oke. Nyambung ya, Mas ya? Nyambung. Aku sampai dulu tuh saking pengennya gitu ya, dapat buku-buku kayak gitu tuh, motoran, tangkep polisi lagi, diboncengin cewek kan karena dia yang pegang SIM kan. Aku diboncengin di belakang gitu Ya kan. Allah. Terus kemudian kehujanan lagi. Masuk tol lagi. Motornya masuk tol lagi gitu kan. Ya Allah. Terus sampai rumah tuh dibaca sambil bahasa-bahasa lagi, saking pengennya belajar public speaking kali ya. Allahu Buku-bukunya Charles Bonar Sirait dan lain sebagainya tuh aku banyak baca. Itu Masnya juga baca? Baca yang how iya, to talk? baca. Wah, luar biasa. Kalau saya versi TED. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini Think Big and Grow Oh iya. Rich. Tapi ingat ya guys, itu versi bahasa Inggris semua. Karena berbeda. Ini rahasia ya, Mas ya. Saya bukan bermaksud mau menyingkirkan bisnis apapun. Cuman ketahuilah guys, kalau bukunya memang aslinya berbahasa Inggris, upayakan untuk baca dalam versi bahasa Inggris. Kenapa? Kalau teman-teman tahu yang namanya permainan sihir atau mantra, misalnya mantra simsalabim, ya. Simsalabim itu bahasanya A gitu ya, Mas ya. Terus diterjemahin, jadilah. Agak lain. Iya. Iya bener tuh. Jadi ketika saya baca buku Think Big and Grow Rich dalam bahasa Inggris, dan saya baca versi bahasa Indonesianya, Mas. Beda ya? Allahu Akbar. Rasanya, maksudnya. 70% bedanya, Mas. Bener. Itu nggak sedikit loh. Itu Aneh banyak banget. Aneh kan rasanya ya, aneh gitu. Bahasanya nggak dapat, Mas. Karena ada kosakata bahasa Indonesia yang tidak bisa menerjemahkan kosakata dari bahasa Inggris. Betul. Bukan soal masalah feeling, tapi pengertian. Jadi ketika kamu sekarang tahu ya kenapa Allah menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab. Tahu ya? Jadi ketika kita baca dalam bahasa Indonesia, Mas, saya bingung kenapa ilmunya saya dapat banget ketika saya baca bahasa Inggris. Ketiga-tiganya ini, Bu, semuanya bahasa Inggris. Itu beda banget. Oke. Jauh, Mas. Jadi buat teman-teman belajar. Kalau baca buku Meksiko gimana, Kak Roma? Pakai aplikasi, pakai kamus, kamu ngertiin sendiri. Karena kemampuan saya bahasa Inggris juga belum terlalu mumpuni ya, Mas ya. 80% sisanya itu kamus. Oke. Sampai di sini Kak Roma percaya nggak sama kekuatan telepati gitu? Yes. Jadi kita mempengaruhi orang dari jarak jauh Yes. dan lain sebagainya kayak gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada, Mas. Kan mentor saya juga main. Oke. Mentor saya itu mantan debus juga kayaknya. Oh.
Mentor saya itu melakukan banyak hal, Mas. Mentor apa mantan? Mentor. Mentor ya. Salah ngomong. Nggak enak, Mas. Mentor. Soalnya apa sih namanya? Masih muda, Mas, mentor saya itu. Cuma memang dia orang hebat. Sama-sama muda kan? Enggak, memang beda berapa gitu. Oke. Masih muda banget. Terus beliau ini bilang, sampai di mana tadi? Itu fokus saya tuh. Saya nggak bisa fokus, Mas. Sampai mantan. Iya, mentor. Jadi mentor saya itu bilang, Roma, coba tebak berapa yang saya pikirkan. Sekian, Pak. Bohong. Kamu udah mikirin sekian kan? Tapi karena kamu ragu, kok Bapak tahu? Ini namanya permainan telepati yang dipakai sama Deddy Corbuzier. Oh iya. Itu nyata, Roma. Kayak kemarin, ya Mas ya, kan saya habis ulang tahun. Iya. Terus saya berpikir, enak kali ya dapat tas. Gitu. Terus mentor saya ngasih tas. Oh. Jadi saya sampai hubungin, Bapak, kok Bapak beliin saya tas? Gitu. Oh, iya, saya pikir kamu lagi butuh tas. Oh. Belum mati hilang. Aku tanya itu sama mentorku nanti. Masya Allah, tabarakallah. Karena nanya, Mas, ya, Bapak saya lagi ulang tahun loh, nggak diucapin gitu. Oh iya, selamat ulang tahun Roma, kayak gitu ya Mas ya. Terus malamnya, Roma, itu saya kirim lewat Gojek. Oh hadiahnya, nggak ngasih tahu Mas ya. Pas dibuka saya kaget lah. Ini tas kayak gitu. Karena saya lagi buka. Kayak gitu tuh bisa terjadi tuh karena faktor apa ya? Karena menurutku ya, sorry to say, itu nggak akan terjadi bagi orang yang tidak memiliki kedekatan. Frekuensi, Mas. Misalnya nih Mas, kalau kita sering ngobrol nih, kita udah selaras gitu ya Mas ya, frekuensinya kayak gitu. Itu bisa, Mas. Oh, oke. Kemarin saya sempat berpikir, kalau nanti aku diundang lagi ke ngaji Roso, kayaknya aku bakalan ngomong deh kalau aku tuh bukan orang yang berkecimpung di dunia spiritualis. Tiba-tiba Mas Hendra ting kayak gitu. Mbak Roma kapan lagi ketemu kayak gitu ya Mas ya. Saya berpikir kayak gitu Mas. Jadi saya pengen sampaikan ke teman-teman, saya tuh tidak spesialis di spiritualis. Banyak yang lebih jago daripada saya, ya. Misalnya kayak Teh Feby kayak gitu. Saya tuh fokus ke self development di bagian mindset, monopoli diri kamu dari pikiran, perasaan dan tindakan. Oke? Serahkan yang spiritualis kepada yang ahlinya. Oke? Kalau self development kamu bisa datang ke saya. Tapi aku sering juga ngalamin, misalnya aku tuh ngefans sama dosenku gitu ya, baru batin gitu ya, tiba-tiba Mas Hendra sehat, gitu Ya kan. Iya kan Mas? Itu biasanya dilakuin kalau misalnya udah banyak happy-nya Mas. Tapi ada yang lebih parah lagi, kalau dari ini ya, berdasarkan pengalamannya teman-teman gitu ya, bagi mereka yang sudah berpasangan, terjadi hubungan intim dan lain sebagainya, itu tuh biasanya justru malah makin kuat sehingga gampang terasa gitu. Oh, maksudnya kayak ketahuan selingkuh apa gimana? Enggak, apa tuh namanya, pokoknya tuh peka gitu. Mereka sama-sama peka tuh salah satu yang menyebabkan karena terjadinya peleburan energi. Nggak tahu kayak gitu gimana tuh? Kan frekuensinya udah sama Mas. Oke. Kalau misal itu terjadi kalau misal gimana ya bilangnya ya? Frekuensi si ceweknya tuh jauh lebih tinggi daripada frekuensi si cowoknya. Dalam artian energinya itu lebih bahagia. Oke. Kan hukum semesta ini bahasanya frekuensi, Mas. Frekuensi ini dihasilkan dari energi. Energi yang kita miliki memiliki frekuensi. Energi ini apa? Itu adalah emosi yang aktif di dalam diri kita. Ucapan, pikiran, perasaan, tindakan. Ini memiliki frekuensi yang disampaikan oleh otak. Otak ini adalah router, Mas. Dan otak ini menyampaikan frekuensi yang A hanya nyangkut ke frekuensi yang A. Tinggi dan tinggi, rendah dan rendah. Tinggi ini pasti sudah bisa mendetek yang di bawah, Mas. Tapi kalau yang di bawah nggak akan bisa ngedetek yang di atas. Sebenarnya ngeri sih, Mas. Permainan frekuensi itu ngeri banget, Mas. Nanti lah ya, nanti segmen sama Mas Rozi sambil live gitu ya. Tapi aku penasaran dengan yang kapan hari itu, yang sempat ngobrol sama Mas Rozi.
tentang itu loh, Apa tuh, Mas? cowok-cowok yang pada melambe itu. Oh ya Allah ya Robbi. Itu kan menurutku ya variabelnya kan banyak ya. Variabelnya tuh banyak gitu. Kalau misalnya dia kerja di salon gitu. Itu emang kebanyakan kayak gitu. Yang cowok-cowok, temenku banyak yang gitu ya. Terus kemudian yang jadi masalah adalah ketika dia dari kecil kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sosok figur ayah nggak ada karena kerja jauh atau meninggal. Itu juga banyak kejadian kayak gitu. Tapi aku pengen ini dielaborasi secara lebih komprehensif barangkali, Karoma gitu. Termasuk peran kamera juga kan. Itu sebenarnya gimana sih? Karena kadang gimana ya? Aku sebenarnya bisa sih ngasih tahu dia biar dia berubah nggak kayak gini kan, karena kasihan ibunya, kasihan orang tuanya. Andai kata kemudian dia suka sama cowok gitu. Iya itu preferensi orang, it's okay lah ya. Tapi kadang kalau kita ada hubungan kerabat gitu kan kadang kayak punya tanggung jawab moral gitu untuk meluruskan gitu kan. Gimana Kak Roma? Gini loh Mas, aku agak takut kalau misalnya mau ngomongin soal perasaan ya Mas ya. Perasaan ini adalah cobaan yang paling berat. Cinta itu adalah cobaan yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Rasulullah juga mengasihani orang-orang yang sedang bermasalah dengan perasaannya. Ketika seseorang diuji, misalnya dia menyukai sesamanya kayak gitu, itu dia sedang diuji. Ketika dia sedang diuji, ada baiknya kita berdoa pada Allah, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan hatinya, luruskan hatinya, agar dia bisa kembali ke jalan yang semestinya, kayak gitu ya Mas ya. Karena kita nggak bisa meluruskan yang kayak gitu tuh nggak bisa. Hanya dia, karena itu adalah cobaannya dia. Itu yang pertama ya Mas ya, kalau soal yang kayak gitu. Betul kata mereka perasaan tidak bisa dipaksakan. Kita bukan menerima ya Mas, bukan. Tapi ibaratnya kayak kita mengharapkan yang terbaik, minta pertolongan sama Allah supaya Allah ini kan pemilik energi ya Mas ya. Kita nggak bisa mengubah energi orang lain, kita nggak bisa. Kita hanya bisa mempengaruhi. Kalau mereka energinya kayak gitu, itu hanya bisa wewenangnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah Feng Shui. Itu dari Feng Shui Mas, Yin dan Yang. Oh. Yang cantik itu cewek apa cowok Mas? Cewek. Berarti kalau cantik itu termasuk visual apa tidak Mas? Visual. Yes. Berarti visual itu memang lebih ke wanita. Oke. Dan ketika ada laki-laki yang bermain di ranah visual, maka singkat, padat, dan jelas. Kayak gitu aja. Berarti aku udah bener ya? Bener. Udah 2 orang yang benerin mulai tuh. besok Masnya minggir. Iya, makanya mulai besok lebih baik miring. Biar supaya tidak, ya. Mas perhatiin deh, yang pemain ESQ, ada tuh yang sampai 1 juta follower. Cowok. Pemain ESQ. Iya. ESQ itu etnis Tionghoa juga. Oh. Pemain ESQ. Yang Pemain ngebahas ya? tentang... Bukan penulis ya? Penulis. Ya, dia juga motivator. Pak Ari. Mungkin, aku kurang tahu namanya. Kenapa? Beliau juga itu selalu menghadap miring kayak gini. Dia ngadap ngomong ke sana. Oh, dia bukan tahu menghadap. ilmunya berarti. Yes, itu dari Feng Shui. Saya tidak mengarang. Itu betul. Tapi menarik loh. Beliau tuh punya banyak ilmu memang. Salah satunya waktu dia masih susah dulu, itu tuh setiap keluar rumah, ketemu orang di pinggir jalan selalu mendoakan gitu. Itu memang berimplikasi positif terhadap jalan hidup. Yes, Mas. Setidaknya ketika kita tidak bisa menolong orang banyak ya, Mas ya. Setidaknya ketika kita melihat orang dan kita tidak mampu untuk menolong, lebih baik nggak usah komen, ih kasihan ya, nggak usah. Mending, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan rezekinya supaya dia bisa jauh lebih hebat daripada yang sekarang. Ketika kita melihat orang yang lebih susah dari kita Mas, kayak gitu, kita malah mendoakan, ya Allah ya Rabbiku, banyakin customernya, ya Allah ya Rabbiku, banyakin pelayannya, banyakin pembelinya, kayak gitu. Jadi setiap kita lihat kayak gitu, berdoa kayak gitu, itu kayak menabur kebaikan gitu loh Mas. Menabur kebaikan atau mempengaruhi vibrasi diri si pendoa sendiri? Atau dua-duanya? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Ibaratnya kan kita mendoakan mereka, itu kan kebaikan buat kita yang balik kepada kita. Oke. Kita menyampaikan energi frekuensi yang positif, kayak gitu. Kalau misalnya frekuensi positif yang kita sampaikan, nyampe ke orang itu pasti positif, Mas. Kecuali dia memang udah negatif parah, nah itu beda lagi, Mas.